Oke, halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu dan berkesempatan untuk sharing dengan teman-teman di sini. Sebelumnya terima kasih Kak Anissa dan Kak Tania yang sudah mengelola acara simposium hari ini. Perkenalkan kembali saya Ray. Saya hadir di sini sebagai peneliti independen dan karena background saya adalah social dan market research, jadi ini studinya agak mepet-mepet dengan pembahasan industri ya sebetulnya. Di presentasi kali ini saya ingin berbagi beberapa insights dari studi kecil sebenarnya, studi sederhana aja tentang perempuan muda muslim. Boleh next, Kak? Oke, jadi di sini adakah yang familiar dengan istilah ukti-ukti Blok M? Barangkali lihat di TikTok, di Instagram, silahkan teman-teman respon, boleh di chat atau reaksi. Oke, kayaknya ini banyak yang familiar ya dengan istilah ini. Jadi sebagai background sebenarnya studi ini awalnya berangkat dari observasi saya terhadap perempuan muda muslim setidaknya 1 sampai 2 tahun ke belakang. Kalau teman-teman mengikuti arus tren, di antara perempuan muda muslim, setidaknya di tahun lalu gitu ya, sebenarnya saya melihat ada presence dari, perempuan muda itu untuk menampilkan dan mengekspresikan diri mereka lewat fashion syar'i di media sosial dan lewat, penggunaan, pakaian yaitu abaya dan himar. Nah, barangkali kalau ada yang belum familiar dengan apa itu abaya, kita biasanya nyebut, abaya itu gamis sih kalau di Indonesia. Cuma bedanya kalau abaya itu biasanya potongannya lebar, kayak nggak ada potongan ketiak, kemudian, dia, loose ya dibandingkan gamis yang biasa kita pakai di sini. Kemudian juga, kalau himar itu biasanya ya kerudung panjang ya, nutup ke dada sampai ada yang ke pinggang sampai ke kaki juga. Nah, sebenarnya yang saya lihat di beberapa tahun ke belakang ini, saya melihat bahwa sebenarnya abaya dan himar itu kan biasanya diasosiasikan sebagai pakaiannya perempuan dewasa ya, atau kita biasanya mengaitkan itu ya pakaiannya ibu-ibu, ibu-ibu di masjid, ibu-ibu kajian, dan bukan, sesuatu yang dipakai oleh remaja atau perempuan muda. Tapi dengan adanya arus tren fashion ini, kelihatan bahwa sebenarnya sekarang ini juga dipakai oleh perempuan-perempuan muda, baik itu, remaja atau perempuan yang, muda lainnya. Dan, sebenarnya ini yang saya mau diskusikan sebenarnya bukan tren fashion-nya per se, tapi sebenarnya bagaimana tren tersebut itu memunculkan diskusi di kalangan perempuan muda muslim di ruang digital terkait standar, kemudian, sikap dan kebiasaan perempuan muda muslim yang evolving around discussion itu, tentang cara mereka berpakaian. Dan oh ya, sebagai informasi juga bahwa ini sebenarnya tren ini tidak lepas dari salah satunya adalah, makanya ada beberapa gambar di sini, yaitu adalah karena di tahun, lalu dan tahun ini ada tren abaya yang dia itu menggunakan, natural fabric. Jadi bahan-bahan yang, dari misalnya linen, kemudian kupro, yang itu, sebenarnya relatively harganya cukup mahal. Dan karena itu juga diskusi di antara perempuan muda muslim itu jadi semakin, segmented ya, karena mengarah ke pembahasan masalah sosial sosial ekonomi juga. Next. Oke, sedikit kenapa saya mengangkat topik ini, selain bahwa sebenarnya saya sangat percaya pentingnya curiosity untuk melihat perempuan di berbagai konteks dan juga kapasitas, di sini saya mencoba untuk menyentuh ke pembahasan yang mengarah ke nilai dan norma agama karena, dari banyak studi sebelumnya, saya melihat bahwa norma agama ini sangat beririsan dengan standar, kemudian ekspektasi sosial bagi, perempuan. Dan di sini saya punya particular interest untuk melihat gimana, nilai-nilai berkaitan dengan agama ini dipahami dan direproduksi di dalam, digital girlhood. Next. Oke, ini sedikit snapshot tentang Threads karena studinya ini melihat perkembangan, diskursusnya dari Threads. Jadi kalau Threads ini sebenarnya udah 3 tahun dari pertama kali diluncurkan, per 2025 lalu, akhir 2025 penggunanya untuk di Indonesia itu udah lebih dari 8 juta. Dan kenapa saya menganalisis dari Threads, karena saya melihat bahwa ini Threads menawarkan experience baru untuk social media text based. Sebelumnya kita punya X, punya Twitter, tapi itu udah perkembangannya sudah cukup jauh dan cukup, lama. Sedangkan kalau di Threads ini, dia menarik karena ekosistemnya itu masuk ke dalam Meta, yang di mana banyak penggunanya itu adalah transferring dari Instagram. Jadi orang-orang yang biasanya mereka berkomunikasi dengan foto atau video, story, itu mereka punya kesempatan untuk bicara lewat, tulisan. Dan ini jadinya,
saya biasanya melihatnya ini nggak jadi hanya arena of conversation, tapi bisa jadi arena of kontroversi juga. Karena banyak sekali opini-opini yang berseberangan dan saling kadang-kadang ya bertentangan juga di situ. Next. Oke, ini adalah konsep yang membantu saya untuk memahami gimana, ruang digital ini bukan sepenuhnya ruang privat atau ruang publik, tapi jadi di antara keduanya. Dan, di sini saya melihat bahwa, konsep ini membantu saya juga untuk melihat bahwa individu ketika mereka ada di, ruang digital atau sebagai third space, ini mereka nggak hanya menerima ajaran dari otoritas keagamaan ya, tapi juga mereka aktif mendiskusikan, kemudian memaknai, dan merundingkan praktek-praktek yang keagamaan itu bersama dengan orang lain juga. Dan di studi ini, saya ingin melihat gimana posisi perempuan muda muslim ketika mereka berada di dalam third space dan membahas topik yang relevan untuk keseharian mereka. Meskipun itu ya sebenarnya topiknya cukup light ya, ngomongin masalah fashion, tapi juga ada banyak subtopik, yang mengarah di sana juga. Next. Maaf ini ada tamu di sini, sorry. Oke. Ya, bagaimana studi ini dilakukan? Jadi saya melakukan studi ini dengan analisis wacana kualitatif lewat pencarian di Threads, untuk keywords-nya yang membantu saya mencari ini juga sebenarnya tidak terlalu strict. Saya pakai anchor-nya adalah lewat, keyword abaya dan snowballing kayak yang berkaitan dengan abaya juga, maksudnya seperti abaya premium, kemudian natural dan sebagainya. Dan untuk, kriteria inklusi dan eksklusinya juga untuk, apa saja maksudnya, Eee, post yang masuk gitu karena sebenarnya penggunanya kan sangat diverse ya. Saya tidak mengeksklusi penulisnya itu berdasarkan usia maupun status perkawinan, jadi hanya sedikit lebih ketat pada apa yang menjadi pembicaraan di kalangan muda. Khususnya ya ketika mereka bicara standar dan sikap, yang berkaitan dengan fashion perempuan muda muslim. Next. Oke, ini sebenarnya diskusi di Threads itu sebetulnya sangat banyak dan panjang utas-utasnya, tapi karena keterbatasan presentasi, saya hanya bisa menampilkan beberapa excerpts dan ini juga adalah excerpts yang disamarkan dan diparafrase, karena memang kalau nggak diparafrase, saya khawatir bisa langsung kelihatan identitas dari, pembuat utas dan postingannya. Salah satu tema yang keluar di sini adalah diskusinya itu berpusat pada, batasan antara ekspresi melalui fashion dan juga gimana, mereka memaknai tujuan berpakaian dalam Islam ya. Kalau modesty sendiri itu kan sebenarnya umumnya, berkaitan dengan biasanya dikaitkan dengan kayak kesopanan, rasa malu, menutup aurat. Tapi di sini perempuan muda itu saya lihat mempertanyakan juga apakah perkembangan modest fashion ini masih mencerminkan nilai yang mereka pahami itu. Dan dimensinya ketika kita lihat apa yang mereka bicarakan, mereka sebenarnya nggak hanya membicarakan tadi ya, masalah tutup aurat, harus, sopan dan sebagainya, tapi mereka juga, banyak menyentuh dimensi seperti menghindari perasaan pamer misalnya, kemudian menghindari perasaan ingin berbangga diri di, media sosial dan juga yang menarik adalah mereka juga, banyak membicarakan untuk menghindari fanatisme terhadap brand atau merek tertentu, yang ini nyambung dengan tema berikutnya. Next. Nah, ini sebetulnya adalah tema yang menurut saya juga menarik untuk dilihat di sini, karena sebenarnya perempuan muda muslim ketika mereka bicara masalah fashion tadi ya dan modesty, keluar juga kritik terhadap budaya konsumsi di balik tren modest fashion yang, mereka berada di tengah-tengah sana. Dan, kekhawatiran yang muncul dari apa yang mereka bagikan di sini ya, ini banyak, yang menyebut terkait dengan fast fashion. Karena ketika ya mereka melihat abaya itu cantik-cantik, bagus-bagus, semua orang pakai, ada kekhawatiran juga bahwa itu akan mendorong konsumsi, fashion secara berlebihan atau fast fashion. Dan khawatirnya, modest fashion ini jadi beresiko untuk bergeser dari yang mereka tadinya memandang itu dalam frame, nilai keagamaan dan itu bergeser jadi sesuatu tren yang mengarahnya pada koleksi atau, konsumsi untuk yang, secara non esensial. Dan di sini juga, kritik untuk, konsumsi terhadap konsumsi tadi itu ya, saya melihat ini menjadi cara para perempuan muda untuk mereka akhirnya mendefinisikan kembali makna modesty itu. Dalam artian ada dimensi modesty yang nggak hanya tentang menutup aurat, tapi juga mereka mencoba untuk menimbang dengan bijak keputusan-keputusan, berkaitan dengan ekonomi dan juga gaya hidup. Itu yang, ada dimensi baru ya yang lahir di sana. Next.
Oke, di sini juga, ada kritik lain yang juga keluar dari diskursus antara perempuan muda muslim, yaitu terkait apakah penggunaan standar berpakaian itu apakah pantas dijadikan ukuran untuk religiositas? Karena kenyataannya banyak sekali yang, mempertentangkan, membicarakan tentang itu. Kayak misalnya, oh, kalau nggak pakai, kalau seandainya ada yang menganggap kalau misalnya orang pakai pakaian tertentu, itu artinya dia mau pamer. Kalau mereka pakai yang premium artinya mereka mau pamer. Ada juga yang mengatakan bahwa, oh, dia kalau seandainya dia pakai pakaian, yang sekarang lagi tren, itu artinya dia mau membuat semacam pembatas atau circle sendiri, yang hence ya itu sebenarnya tidak agamis, secara sederhananya gitu. Dan juga di satu sisi ada yang, merasa bahwa ketika mereka nggak mampu mengikuti standar tersebut, jadi ada semacam eksklusi ya, karena ya mereka nggak dianggap sesuai dengan apa yang, dinilai sebagai tren atau standar untuk perempuan sekarang. Dan di sini sebenarnya, para perempuan muda muslim menyadari hal itu dan mereka juga ada respon yang keluar. Di antaranya ada yang menegaskan kalau seandainya ya memang moral dan religiusitas itu tuh seharusnya nggak jadi penentu ya, dan apalagi, menentukannya berdasarkan misalnya bahan, merek, atau gaya berpakaian itu nggak bisa jadi, standar untuk memandang moral atau religiusitas seseorang. Karena kembali ke pemahaman mereka yang membentuk tujuan mereka menggunakan hijab at the first place, harusnya nggak ada paksaan agama untuk menggunakan standar, bahan pakaian tertentu atau model merek tertentu. Dan harusnya siapa saja, di sini dituliskan mereka juga ya, terlepas dari kemampuan sosial ekonominya itu harusnya bisa mempraktekkan hijab atau modesty ini sesuai dengan, kemampuan mereka masing-masing. Next. Oke, ini juga, tema yang sebenarnya berkaitan dengan saya melihat, bagaimana nilai-nilai Islam itu digunakan ketika mereka merespons, perdebatan, gitu. Misalnya ada yang bilang A, ada yang bilang B, standarnya A, standarnya B, dan sebenarnya yang mereka lakukan ketika ada di tengah-tengah itu adalah mereka ada sebagian pengguna juga di Threads yang akhirnya mereka menekankan fokus itu untuk ke diri sendiri aja, daripada langsung menghakimi keputusan orang lain. Dan ini ya reflected ya di apa yang mereka tulis. Misalnya seperti apa misalnya nilai-nilai Islamnya, misalnya mereka mengedepankan husnuzon, kemudian menghindari penilaian berdasarkan penampilan, atau, menghindari untuk nilai berdasarkan kepemilikan materi. Dan di sini jadinya, nilai ini lebih jadi pedoman etika mereka ketika berinteraksi di ruang digital. Next. Nah, ini, key takeaways yang, saya dapatkan juga ketika di sini, ketika melihat, diskursus ini adalah di kursus di ruang digital ini ternyata bisa jadi fasilitasi refleksi dan pemikiran untuk nilai-nilai yang berhubungan dengan keagamaan dan juga gaya hidup. Jadi arena peer governance juga karena mereka di sini antara sesama, perempuan muslim muda mereka menerapkan, mempertahankan, dan membaurkan nilai-nilai keagamaan di sana. Kemudian mereka juga mengekspresikan penolakan, baik itu penolakan maupun penerimaan ketika ada standar tertentu yang mereka lihat itu terbentuk, dan juga ini sebenarnya juga jadi jembatan antara pemahaman dan praktek mereka terhadap nilai yang selama ini dipelajari. Next. Oke, ini coret-coretan saya. Yang menurut saya sebenarnya bigger things to talk about and focus on. Yang pertama, dari diskusi yang tadi dilihat di antara perempuan muda muslim, sebetulnya, tema yang kelihatan itu adalah salah satu tema sebenarnya, bukan temanya, tapi kayak nuansa yang didapatkan di dalam diskursus diskursus ini kadang-kadang ada yang melihat bahwa, "Oh, ini tuh ribut aja, ini kontroversi aja, ini masalah viral aja." Tapi sebenarnya yang lebih besar, yang penting di sana adalah diskusi atau keributan atau kontroversi ini sebenarnya regardless mereka mau terlibat di situ atau enggak, sebenarnya tetap akan ada essence yang lahir dari sana. Contohnya tadi ada kritik, substansial, ada pemaknaan terhadap nilai dan norma agama, ada, pembentukan, sikap ketika mereka berdiskusi, dan sehingga ini bukan semata-mata berisik dan bukan semata-mata sesuatu yang harus diabaikan, tapi ada sesuatu yang bisa lahir dan dibentuk di sana. Kedua, di sini saya melihat bahwa pembahasan yang lahir di third space ini, dalam hal yang bersangkutan dengan agama, ini bisa melahirkan pemikiran, bisa melahirkan sikap dan perilaku yang mungkin sebenarnya pemaknaannya ini
nggak selalu terakomodasi di ruang lingkup dakwah dan otoritas institusi keagamaan yang formal. Mungkin masalah kayak tadi fast fashion itu mungkin nggak belum sampai ke masjid, belum sampai ke ruang kelas, ke rumah, tapi keberadaan diskusi di kali ini akhirnya melahirkan percakapan baru yang di mana perempuan muda ini bisa menegosiasikan antara nilai-nilai agama yang mereka pelajari selama ini dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari mereka. Dan saya juga melihat di sini ketiga, dalam kerangka keagamaan, kita sebenarnya punya kesempatan untuk melihat agensi perempuan itu ketika mereka di third space ini, kita bisa melihat gimana ketika mereka menginisiasikan pembicaraan, ketika mereka merundingkan, dan mereka jadi subjek aktif untuk membentuk pengetahuan dan juga membentuk sikap atau pengalaman diri mereka sendiri. Dan ini mungkin nggak selalu sama ketika kita di ruang fisik ya. Tadi misalnya ya di kelas, di masjid, itu mungkin nggak selalu sama. Mungkin nggak selalu ada kesempatan di mana mereka bisa sebebas itu untuk membuat percakapan, untuk membicarakan hal-hal yang sensitif atau mungkin bahkan mungkin doesn't come up at the first place. Tapi ketika di ruang di third space ini, semua ini sangat dimungkinkan dan kita jadi ada pengetahuan baru, ada sikap yang bisa kita lihat eee, di antara perempuan muda muslim ini dalam konteks digital girlhood. Oke, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Would very much love to discuss, more about this dan juga nggak sabar untuk dengar, presentasi dari pembicara lainnya. Terima kasih.